Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang sebuah nikmat. Bahkan ada di dua surat ya. Yang pertama di Quran surat Ibrahim ayat yang ke-34. Surat menika urutanipun ke-14 nggih. Allah ngendika wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Menika di surat napa? Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 34. Dan kemudian wonten surat An-Nahl. Surat napa? An-Nahl. Menika urutanipun yang ke-16 ayat yang ke-18. Allah ngendika, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sama Bapak Ibu. Jadi Allah mengulang ya di surat napa? Ibrahim dan juga di surat napa? An-Nahl. Napa pesan penting bahwasanya ini berita dari Allah, ada dalam Al-Qur'an. Nikmat yang Allah berikan kepada kula panjenengan sami menika tidak terhitung, tidak napa, dan tidak bisa dihitung. Bahkan Allah menyatakan, kalian hamba-hambaku ingin mencoba untuk menghitungnya, tidak mungkin bisa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ta'uddu itu maksudnya apa? Tu'addid. Tu'addid menika menghitung. Adat. Adat menika bilangan, hitungan. Contoh di surat At-Taubah 36, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran. Bilangan bulan dalam satu tahun berapa? 12. Jadi dihitung jenengan mencoba menghitung tidak bisa. Jadi sekali lagi ya, begitu napa banyak, begitu luas ngaten nikmat yang itu
dari Allah, dan kemudian diberikan kepada siapa? Kula panjenengan sami. Bagaimana kemudian kula panjenengan sami mensikapinya? Napa Bapak Ibu? Mensikapinya. Maka di sini saya ingin sampaikan ada dua ayat. Yang pertama di surah Ali Imran, surat yang ketiga ayat 103, dan yang kedua di suratul Maidah ayat yang ke-20, surat yang kelima. Bapak dan Ibu sekalian, Allah ngendika di dua ayat menika dengan menyatakan uzkuru ni'matallahi alaikum. Ini di surat napa? Surat Ali Imran ayat yang ke-103. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-20 sami, Pak. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Hartosipun napa? Ya, kalau tadi di surat nomor yang pertama surat Ibrahim, yang kedua di surat An-Nahl, Allah memastikan begitu banyak, begitu luas yang Allah berikan pada jenengan, pada kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang sebuah perintah. Nggih menika napa? Uzkuru ni'matallahi alaikum. Napa perintahnya? Uzkuru ni'matallahi itu ada dua, Pak, maknanya. Yang pertama nggih jenengan napa? Menyebut. Maka biasakan jenengan menika napa? Menyebut. Jadi kalau tadi mencoba menghitung tidak bisa, apa? Jenengan menghitungnya. Terus jenengan jangan tidak menghitung, Pak. Jadi biasanya kalau panjenengan saya mendengar alhamdulillah niki napa Pak jari napa niki bisa bergerak ngeten nggih. Sini juga bisa ubah. Ini kan kita menghitung. Jadi biasanya akal dan juga hati kita itu akan semakin apa? Semakin merasakan kalau kita itu merasakan fakta. You know? Oh bisa ngelirik, napa ngelirik, ngelirik. Oh ternyata apa? Masih bisa ubah-ubah napa? Geraham kita, gitu ya, nggih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi jangan sampai jenengan menika napa tidak merasakan sebuah fakta. Jenengan kesini menika naik kendaraan, naik napa sepeda, naik berjalan kaki, itu kan gerak, Pak, gitu. Nih. Pernah saya dari sini sampai rumah itu menghitung langkah. Jadi ada hampir 200 langkah. PP 400. Ini dan ada info, Pak, dari dokter insulin. Kalau jenengan biasa menghitung itu nggak gampang pikun. Nggak gampang apa? Pikun. Jadi kalau jenengan berusaha apa? Menghitung. Maka Rasul juga demikian. Habis sholat, subhanallah berapa kali? 3. Nggak tahu, Pak. Ya. Di masjid ini ada berapa pintu dengan hitung. Nggak tahu. Terus setelah itu kaitkan dengan Allah. Alhamdulillah. Makna yang kedua, ketika jenengan menghitung dan kemudian sadar ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah nikmat, itu ya. Dari siapa? Allah. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian ingat bahwasanya nikmat yang diberikan Allah kepada kula panjenengan sami, kalau redaksi ayat menika itu adalah di antara yang sangat tinggi manakala ada sebuah kesadaran dalam kebersamaan kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, Bapak Ibu, kita sadar dalam suasana kebersamaan kita sedang mendapatkan apa? Nikmat dari Allah. Ini napa nggih? Sinten ingkang dereng dapat kopi? Ada? Nah, jangan sampai nanti ada yang dapat kopi, ada yang tidak. Oh, itu bukan temanku, enggak ada kopi. Enggak. Semuanya apa?
Dan ini sangat sering Bapak dan Ibu sekalian ya, sangat sering kita rasakan ya, bahwasanya banyak sekali rasa fakta tentang karunia Allah karena kita dalam suasana apa? Kebersamaan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ada yang menarik di Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 dan 13 ya. Tadi saya mencoba untuk membuka ya. Di ayat yang ke-13 surat Al-Hujurat menika Allah memanggil sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ngaten nggih. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, kan ngaten. Dan kemudian pripun? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ngaten. Jadi ada kabilah-kabilah, ada nopo, ada kalau kita nopo bani ngaten nggih, ada suku ngaten nggih, ada keluarga, ada daerah, ada bangsa kan ngaten nggih. Ada yang nyun pangapunten kulitnya putih ngaten nggih. Ada lagi yang kulitnya nopo hitam. Saya pernah satu kamar Pak sama orang Afrika ketika belajar itu. Pernah saya coba godain Pak, kamu mau nggak nikah sama orang Indonesia? Nggak mau. Kenapa? Nggak hitam katanya. Jadi mereka itu memahami wanita yang hitam itu yang cantik Pak. Esu ini kok. Ya. Jadi teman-teman Afrika ketika kuliah itu pernah ya. Kenapa kamu nggak? Yang cantik itu yang hitam gitu ya. Gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian bagaimana perintah Allah? Lita'arofu, untuk saling kenal, kan ngaten. Inilah saya memahami Bapak dan Ibu sekalian sebuah pesan bahwasanya ada sebuah persaudaraan yang sifatnya ukhuwah basyariyah. Napa Bapak Ibu? Ukhuwah basyariyah. Kita ini bersaudara karena kita manusia. Dan kemudian di ayat yang ke-10 Bapak Ibu sekalian, Allah ngendika innamal mu'minuna ikhwatun. Lah menika maksudnya napa? Sesungguhnya karakter orang yang beriman menika bersatu dan menyatukan. Karakter orang yang beriman menika napa? Tidak senang dipecah-pecah. Tidak senang di napa pisah-pisah. Kan ngeten. Ayat yang ke-10 mereka orang yang beriman. Ayat yang 13 panggilan untuk sekalian manusia. Maka yakini Bapak Ibu sekalian, ketika ada rasa pada hati dan pikiran kita, kita ingin pisah, itu setan Pak. Halo? Ingin merasa kelompoknya yang terbaik, yang lain itu salah, yang lain itu tidak baik, itu juga bukan karakter orang yang beriman. Nggih, Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kemudian kami ingin sampaikan ya, bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah fakta, contoh, dan semua ayat Al-Qur'an menika para sahabat mendengar, para sahabat juga membaca, sahabat Rasulullah juga menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Berarti napa? Saya yakin bahwasanya contoh persatuan, kekuatan kesatuan itu yang terbaik adalah mereka para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyatakan dan merasakan Bapak dan Ibu sekalian dengan suasana napa? Ukhuwah imaniyah dan ukhuwah napa? Basyariyah. Kan wonten nggih, wontenipun Salman menika dari mana? Persia, kan ngoten. Gitu. Salman dari mana? Persia. Bilal dari mana Bapak Ibu? Dari Habasyah, Ethiopia. Jadi dari Bapak Ibu yang masuk Islam, dan kemudian Bilal itu tetap dengan mereka yang masa lalunya. Saya orang Ethiopia, kan ngeten. Saya punya keluarga di sana, ngeten Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Salman juga merasakan ada keluarga saya di mana? Di Persia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian,
Dan demikian ya, bahwasanya memang pesan penting ya terkait dengan suasana keimanan orang yang beriman menikah apa? Sukanya apa? Menyatukan dan suka napa? Dalam kondisi sareng kan ngaten. Bapak dan Ibu sekalian, maka momentum Ramadan. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan. Tanggal 16 Agustus 1945 itu hari apa? Hari Kamis. Itu bulan apa? Ramadan, ngeten. Nggih, Ramadan. Nggih. Jadi saya belum bicara berarti 17-nya ya hari Jumat kan, masa setelah Kamis Sabtu? Ngeten. Maka saya tanya, tanggal 16 Agustus itu hari apa? Hari Kamis. Ini yang saya ingin saya sampaikan, mungkin sebagian kita belum tahu. Jadi pada tanggal 16 Agustus jam 4 pagi Pak, waktu Jakarta, itu kemudian ada sekelompok pemuda yang kemudian punya inisiatif dalam hal Bapak Ibu sekalian, memastikan besok 17 Agustus menika dibacakan teks proklamasi. Apa yang dilakukan pemuda tersebut Bapak sekalian? Dalam tanda kutip, dia mengamankan Soekarno-Hatta. Gitu Pak. Kemana diamankan? Dan itu sama rombongan Bapak. Diamankan sekitar 80 km dari Jalan Pegangsaan Timur, yang sekarang jalan apa? Proklamasi nomor pinten? 56, kan Bapak sekalian. Itu diamankan di Rengas Dengklok. Ya. Jadi waktu itu mungkin perjalanan bisa 1,5 jam sampai 2 jam Pak. Nggih. 80 km dengan kondisi jalan seperti di daerah Kerawang, nggih, Jawa Barat. Dan itu diamankan sampai jam 11 malam, Bapak dan Ibu sekalian, jam 11 malam, agar tidak ada intervensi dari mana? Jepang. Kan? Dan jam 11 malam dibawa kembali ke mana? Ke Jakarta, kan ngaten. Ada Laksamana Jepang itu namanya siapa? Hah? Nah, nanti dilihat ya. Untuk menyusun teks proklamasi, ngaten. Untuk memastikan bahwasanya apa? Besok akan disampaikan apa? Sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dan yang menarik inilah, jadi bagaimana kerja bareng, kerja sama-sama antara mereka Soekarno-Hatta yang saat menikah sakit, ngeten nggih, dan kemudian di backup penuh oleh Bung Hatta. Pagi hari 17 Agustus, Bung Hatta mengatakan, siarkan teks proklamasi menikah ke seluruh penjuru dunia kepada para jurnalis. Dan ternyata Bapak sekalian, ada saham dari para pemuda, kan ngeten. Dan alhamdulillah di hari Jumat tanggal 9 Ramadan terlaksana teks proklamasi dibacakan. Dan yang terpenting kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini kan misi kemanusiaan Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Ini kemanusiaan sifatnya kebersamaan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan, ini penting ya, bahwasanya saat Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang sebuah kebersamaan sebagai ukhuwah, maka kemudian Allah menyatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini saya masuk Bapak sekalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini di ayat yang ke-103 Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bagaimana Allah ngendika? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum pripun fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maksudnya apa sekalian? Begitu pentingnya kebersamaan kita dalam berukhuwah. Apa yang ingin saya sampaikan pesan? Bisa jadi mengawali Ramadan berbeda, gitu Pak. Gini apa nggih? Kira
bodoh ini kira-kira ya duka mungkin ngaten nggih. Jangan merasa lebih nopo benar, semuanya insya Allah benar, yang tidak benar sinten. Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah menyatakan napa wadzkuru ni'matallahi alaikum, ini penting Bapak sekalian. Nanti kita ingin mencoba menyampaikan apa yang terpenting kita lakukan setelah kita menjaga suasana kebersamaan. Alaikum, nikmat yang Allah berikan pada jenengan. Dengan Allah mengatakan alaikum, itu ada 3 makna alai. Yang pertama, memang Allah memberikan untuk jenengan, Pak. Litamlik, memberikan. Ngaten nggih? Satu, memberikan. Yang kedua, alaikum menika lebih, Pak. Nggih, artinya apa? Kelebihannya. Seakan jenengan merasakan nikmat menika menyeluruh, Pak, dari apa yang ada pada diri jenengan. Nikmat yang jenengan rasakan dari ujung rambut sampai napa? Ujung kaki. Pikiran dan hati. Maka dikatakan ini adalah lil isti'la. Jadi seakan jenengan apa? Merasakan suasana nikmat niku. Dan yang ketiga, ini sang tidak kalah penting, ketika Allah menyatakan alaikum, itu nanti nikmat hadir pada jenengan sampai kematian jenengan, Pak. Ngaten lho Pak nggih. Kok mboten amin? Amin ngaten lho Pak nggih. Nggih. Nikmat dari Allah menika sesungguhnya juga sarana menjemput husnul khatimah, Bapak Ibu sekalian. Maka di antara hal yang penting, langkah yang kita lakukan, sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat yang ke-104-nya, ya, Bapak Ibu sekalian, Allah menyatakan kita sebagai sebuah komunitas menika napa? Mari kita mengajak. Ngaten Bapak Ibu? Mengajak. Napa Bapak Ibu? Kita mengajak. Maka dikatakan di sini wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mari mengajak. Ngaten. Mengajak menika Bapak Ibu sekalian dalam hal yang sifatnya bahasa Arab itu ada 2. Ada namanya lisanul hal dan yang kedua lisanul maqal. Jenengan mantu paham Pak nggih? Alhamdulillah. Kalau hal napa? Jadi jenengan kan mengajak. Mengajak menika dengan ajakan lisan. Bisa jenengan itu melakukan tapi jenengan niatkan, Pak. Jenengan melakukan semoga menginspirasi. Saya pernah lewat di samping masjid menika ada bapak-bapak menyapu halaman masjid, Pak. Ya Allah. Ada ibu-ibu yang menyapu membersihkan halaman masjid, Pak. Dia tidak mengajak, Pak. Tapi begitu saya melihat, ya Allah. Ternyata untuk bisa mengajak itu tidak harus apa? Pakai kata. Tapi jenengan niatkan, Pak, karena Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Jenengan ke masjid, ya, karena anak kita kadang-kadang di SMA nek dikongkon ki rada angel, Pak ya. Dipamiti mawon, "Nak, Bapak ning masjid ya." Gitu loh. Bar niku jenengan selempitkan 1.000, itu loh Pak nggih. Gitu loh Pak nggih. Dicoba mbejeng ya enggak? 1.000 ngoten ning masjid. Langsung kira-kira ambil wudu, Pak. Tuk ngikuti. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, lah menika kenapa penting kita itu amar ma'ruf dan napa nahi mungkar, ngaten. Karena ternyata di ayat berikutnya, nggih menika di ayat yang ke-110 Allah menyatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya Bapak Ibu sekalian, kebersamaan kula panjenengan sami ketika ada nilai ajakan, ngeten nggih? Ayo kan ngeten nggih? Mari sama-sama itu jenengan dimuliakan oleh Allah. Maka Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Jadi hal-hal yang kecil kita mulai, ada sampah ya. Itu kadang-kadang nek kulit pisang itu kan sosok licin Pak, nek diidek gitu Pak.
Ya. Pernah loh saya onboard itu kadang-kadang apalagi musim hujan ya, lunyu ngoten. Lah itu jangan ambil. Ini kan termasuk bagian yang apa Bapak sekalian? Bisa jadi saudara kita khilaf ngoten loh. Buang sampah sembarangan ngoten. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Ya kita tidak membuang sampah sembarangan, sampahnya saudara kita ambil, Pak. Terus jangan jenengan jelek-jelekan dia, Pak. Mungkin ketika buang nopo kulit pisang itu pikirannya sedang nggak stabil gitu loh. Pas hari itu harus nyaur utang gitu Pak ya. Jatuh tempo ya, gitu. Jadi jenengan berpikir yang baik saja Pak ya. Okay. Jadi jangan dibalas ya. Jadi sesuatu yang tidak baik balaslah dengan kebaikan. Sesuatu yang baik balaskan dengan apa? Kebaikan juga. Insya Allah dengan demikian apa? Bapak dan Ibu sekalian, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Last but not least, Bapak Ibu sekalian, ada suasana yang ini mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita akan rasakan. Pernah saya sampaikan kapan suasana para sahabat bersama Rasulullah menika dalam puncak bahagia, sukacita dan ridho. Puncaknya kapan? Ini dengan bisa ya di ayat yang ke-101 surat Ali Imran. Tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Ini sangat definitif Pak nggih, sangat detail. Jadi para sahabat menika napa? Puncak mereka senang, mereka bahagia, puncak ridho dan kemudian Allah meridhoi mereka itu saat mereka disampaikan Al-Quran. Dan kemudian saat itu Rasulullah ada Pak. Nanti lagi. Kenapa saya sampaikan? Tidak harus Rasulullah menyampaikan Pak. Karena Rasulullah itu ingin sahabat menikah apa? Membacakan Al-Quran. Ya Bapak sekalian. Maksudnya Bapak sekalian, di bulan Ramadan sudah barang tentu ya harapan kita Quran ini number one Pak. Ngerti lho nggih? Napa number one menika? Nomor 1 ngoten lho Pak nggih. Monggo nanti banyak hadiah di bulan Ramadan terkait dengan Al-Qur'an ngoten nggih. Yang menghatamkan berapa kali? 10 kali umroh. Bapak dan Ibu sekalian, jadi Al-Quran itu number one Bapak dan Ibu sekalian. Dan kemudian rasakan suasana jenengan 24 jam dalam sebuah kebaikan menikah Rasulullah hadir. Ngerti Pak ya? Jadi setiap amal soleh itu jenengan rasakan. Saat menikah kula panjenengan bar salat napa subuh. Oh Rasulullah salat subuh rasakan. Jadi ketika jenengan merasakan menikah, oh ternyata salat subuh menikah bagian dari perintah Allah. Kan ngaten nggih? Dengan Rasulullah melaksanakan. Oh mungkin waktu abot ya Pak, senyum saja di bulan Ramadan. Ngaten nggih? Rasulullah juga ternyata itu amal soleh. Quran juga bicara amal soleh. Jadi ketika Quran hadir, Rasulullah hadir, itu seharusnya jangan rasakan inilah puncak senang, puncak bahagia dan puncak nopo ridho. Semoga kula panjenengan sebagaimana generasi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dinyatakan oleh Allah radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar khususan fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab. Barik lana fi Sya'ban.
wa ballighna Ramadan wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami ya Allah, curahkan keberkahan, rahmat, ampunan untuk kami dan keluarga ya Allah. Ya Allah, hadirkan kami ya Allah dengan kehadiran yang sehat walafiat ya Allah, dan terimalah amal-amal kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.